Pada era sebelum tahun 1970-an, apabila seseorang ingin memiliki keterampilan ilmu tenaga dalam, maka yang bersangkutan pada umumnya harus terlebih dahulu menjadi siswa di sebuah perguruan bela diri. Di samping itu, ia juga harus mencapai tingkatan keterampilan kemampuan bela diri yang dipersyaratkan oleh perguruan bela diri yang bersangkutan. Pada era itu, ilmu tenaga dalam benar-benar menjadi sangat relatif eksklusif karena hanya bisa dimiliki oleh mereka yang mempunyai latar belakang atau berbasik sebagai terampil di bidang bela diri. Sedangkan untuk seorang awam terhadap ilmu bela diri, mereka hampir bisa dipastikan sulit untuk mendapatkannya. Kondisi seperti itu berubah ketika di paruh tahun 1978-an, sebuah perguruan ilmu tenaga dalam secara terbuka membuka kesempatan kepada warga untuk ikut di dalam pelatihannya. Kesempatan ini tentunya mendapat respon yang positif dari warga, khususnya warga Yogyakarta, di mana perguruan ilmu tenaga dalam itu berada. Latihan ini berdurasi selama kurang lebih 1 bulan dengan memungut biaya pendaftaran sebesar Rp1.500. Meski berbayar, setiap calon peserta pelatihan ini dites melalui serangkaian tes yang dilakukan oleh panitia pelaksananya. Uniknya, pelatihan ini dilaksanakan bukan di sebuah stadion utama atau stadion olahraga, tetapi di lokasi dalam Keraton Yogyakarta, yaitu di Sasana Hinggil. Barangkali pertimbangan penyelenggara pada waktu itu adalah karena lokasi tersebut sangat strategis, mudah dijangkau dari berbagai sudut kota Yogyakarta. Beberapa catatan menarik terkait dengan latihan ilmu tenaga dalam di keraton ini dapat kita simak bersama melalui wawancara imajiner dengan salah seorang yang pada waktu itu menjadi pesertanya. Hai Bung, selamat bergabung di Jeda Lansia. Apa kabar nih? Oh ya Mas, baik-baik saja. Gimana? Begini, saya dengar Anda punya keahlian tenaga dalam. Zaman dulu itu, sekarang mah udah gak lagi. Kalau boleh tahu, dulu latihannya di mana Bung? Oh itu waktu saya di Jogja dulu, sekitar pertengahan tahun 1978. Apa betul tempat latihannya bukan di lapangan atau sebuah padepokan? Oh iya. Tempat kami berlatih berlokasi di lingkungan Keraton Yogyakarta, tepatnya di gedung Sasana Hinggil. Dalam gedung ini terdapat sebuah aula yang luasnya kurang lebih 2 atau 3 kali luas lapangan badminton, sehingga mampu menampung sampai dengan 100 orang peserta latihan tiap kalinya. Wah, luar biasa ya jumlah pesertanya. Ya, itu mungkin dikarenakan seseorang sudah dapat menguasai ilmu tenaga dalam tingkat dasar hanya dalam waktu yang relatif singkat, yaitu 1 bulan, dan itu pun masih terbagi menjadi 3 kali pertemuan per minggunya dengan durasi masing-masing 2-3 jam setiap pertemuan. Di samping itu, barangkali juga tempatnya dinilai sangat strategis, yaitu di tengah-tengah kota, sehingga mudah dicapai oleh
mereka yang berasal dari sekitar Yogyakarta. Jam berapa biasanya latihan itu dilaksanakan? Kami mulai latihan jam 19.30 sampai dengan jam 21.30 atau jam 22. Puas dengan jam latihan seperti itu, bagaimana dengan keamanan peserta perempuannya? Oh, kalau untuk peserta perempuannya, dia bisa. Mereka latihan antara jam 15.30 sampai dengan jam 17.30. Pada umumnya, mereka sampai ke tempat latihan itu menggunakan kendaraan apa? Karena mengingat fasilitas angkutan kota di Yogyakarta pada waktu itu kan masih sangat terbatas. Terlebih ini kan malam hari. Mereka umumnya menggunakan sepeda dan hanya sebagian kecil saja yang menggunakan motor ataupun berjalan kaki. Dan anehnya nih, selama saya berlatih di sana, belum pernah terdengar adanya sepeda ataupun motor yang hilang. Padahal mereka memarkir sepeda ataupun motornya itu secara sembarangan saja di pinggir jalan, di muka Sasana Hinggil, tanpa pengawasan juru parkir. Apakah ada pihak keraton yang terlibat aktif di dalam penyelenggaraan latihan ini? Sepanjang pengetahuan saya kok tidak ya. Karena ketika upacara pembukaan latihan ini tidak nampak utusan resmi dari pihak keraton yang memberi kata sambutannya. Lalu bagaimana dengan pengawasan internal terhadap penggunaan ruangan tersebut? Ingat jumlah pesertanya kan begitu banyak. Oh ya, sepertinya ketika itu kami semua sadar bahwa fasilitas ini adalah milik keraton yang harus kami jaga bersama. Sehingga saya tidak pernah mendengar adanya properti dari ruangan itu yang rusak. Padahal sepanjang latihan, banyak di antara kami yang harus terpaksa terjatuh ke lantai, terbanting ke lantai, atau membentur dirinya ke tembok ruangan. Lantai tegel dan tembok pun tidak ada yang pecah dikarenakannya. Wah, bagus sekali ya. Adanya kepentingan masyarakat dan kepentingan keraton yang saling bersinergi. Lantas bagaimana harapan Anda ke depannya tentang sinergitas semacam ini? Ya, saya harap pihak keraton dapat tetap membuka kesempatan kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan fasilitas keraton terkait dengan kegiatan-kegiatan publik. Demikian juga sebaliknya, saya juga berharap bahwa masyarakat yang telah diberi kesempatan untuk menggunakan fasilitasnya bisa menjaga kelestarian dari barang-barang yang digunakannya. Baik, Bung. Terima kasih atas kesempatan wawancara ini. Salam jejak lansia.